ونبينا محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Ikhlas yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Al-Munabbihat pada halaman 22 dengan baris pertama dengan bacaannya auhallahu ila ba'dil anbiya, ya, 22 dengan baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah auhallahu ila ba'dil anbiya. Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi. Beda nabi dan rasul. Kalau nabi hanya ditugaskan untuk pribadi masing-masing dalam beribadah, itu nabi. Kalau rasul sifatnya ada tabligh, itu yang berbeda. Artinya wajib buat mereka untuk menyampaikan risalah dari Allah kepada umatnya masing-masing. Maka setiap rasul pasti nabi. Enggak semua nabi rasul. Dan sekarang ini bisa dikiaskan kepada ahlul ibadah dan para alim ulama. Itu kiasnya begitu. Kalau ibadah ya sudah, dia dapat ilmu sekedar untuk dia zikir, wirid, baca Quran dan sebagainya, berhenti sampai situ. Tapi bagi ulama nggak cukup di situ. Dan dosa hukumnya dia menutupkan ilmu, tidak dia sebarkan kepada umat. Nah, ini beda sini. Ila ba'dil anbiya, kepada sebagian para nabi. Apa yang Allah wahyukan? Ati'ni fima amartuk. Taatilah aku pada apa-apa yang aku perintahkan kamu. Tuh, ini namanya kalau dalam gambaran hadis Rasul itu namanya hadis qudsi. Jadi redaksinya dari Nabi, redaksi dari Nabi, lalu Nabi memberikan kepada umat, beritahukan. Itu kata-katanya dari Nabi. Ini yang lagi rame nih. Itu namanya disebut hadis qudsi. Kalau katanya dari Allah melalui Jibril alaihissalam disampaikan kepada Rasul, itu semuanya adalah Al-Quran. Itu perbedaannya begitu. Kalau kata redaksinya dari Nabi, itu namanya hadits qudsi, tanpa ada perantara. Allah beritahukan kepada Rasul, langsung Rasul beritahukan kepada umat. Itu hadits qudsi. Tapi kalau Allah berikan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Rasul, nah itu namanya Al-Quran. Nah di sini Allah nyatakan, ati'ni, taat kepadaku. Maka taat itu ada 3 perkara yang bisa menyebabkan taat menjadi langgeng. Pertama, akan adanya ar-roja, harapan. Jadi apa? Selama kita taat, selama kita ibadah kepada Allah, selalu hati kita berharap rahmat Allah begitu luas. Jadi jangan pikirkan maksiat yang pernah kita lakukan. Apapun bentuk maksiat, itu dibandingkan dengan rahmat Allah seperti tetesan air di lautan yang begitu luasnya. Jadi kalau ibadah jangan pikirin maksiat. Oh, takut ya dengan maksiat yang kulakukan begini Allah nggak bakalan terima ibadahku. Nggak boleh begitu. Roja. Ya. Idza da'autani warajautani ala makana minka fala ubali. Itu Allah nyatakan. Jika engkau senantiasa berdoa, dengan senantiasa engkau berharap
atas apa yang terjadi pada dirimu, fala ubali, maka aku tidak pedulikan. Itu sifat roja, berharap. Yang kedua sifat khauf, sifat rasa harus ada rasa takut. Artinya ketika kita beribadah jangan tertipu bahwa ibadah itu membuat kita menjadi sombong kepada makhluk. Hati, jangan kita merasa dengan duduk di majelis taklim kita melebihi dari yang lain, nggak boleh juga. Takut apa? Maksiat yang kita lakukan dahulu bisa terulang kembali. Jadi sifat takut dan sifat berharap ini seperti dua sayap burung yang senantiasa serasi seimbang, tidak panjang, tidak pendek, selalu berjalan dengan sama. Dan yang ketiga al-hub, rasa cinta. Jadi ibadah kita kepada Allah bukan dengan jasad. Mau ngaji bukan dengan jasad, tapi dengan hati. Karena ada rasa cinta. Dengan rasa cinta inilah memudahkan apapun. Dari godaan, dari gangguan, dari beban yang kita alami, maka akan terasa enteng, remeh untuk menjalankan perintah Allah. Gampang. Makanya kalau kita kurang ma'rifah kepada Allah, maka disinilah tidak adanya banyak ibadah. Banyaknya ibadah dilihat dengan pengenalan kita kepada Allah. Maka di situ ilmu yang paling pertama diwajibkan untuk kita pelajari, ilmu tahu. Ati'ni fima amartuk. Nah, taatilah aku pada apa yang aku perintahkan kamu. Karena apa? Segala perintah Allah bukan hanya berkaitan baiknya dengan urusan ukhrawiyah saja. Perintah Allah ya itu berkaitan pula dengan segala aspek kehidupan kita. Maka perintah ini ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Jadi apa aja kalau kita perhatikan, kita dalamkan agama kita, semua kalau menjalankan perintah Allah itu berkaitan dengan segala aspek kehidupan kita. Seperti dianjurkan selepas subuh untuk kita duduk di tempat sholat, duduk untuk ibadah sampai terbitnya matahari. Itu luar biasa manfaatnya. Dari segi kesehatan, dari segi rezeki. Makanya selepas subuh ini ada keistimewaan rezeki jasmaniyah yang dinyatakan orang duduk selepas subuh dia berzikir pada Allah sampai terbit matahari itu lebih cepat didapatkan rezeki ketimbang orang yang berjalan bepergian seluruh dunia untuk mencari rezeki. Ini selepas tidur kagak, selepas subuh dia langsung tidur, patok terus tuh sama ayam. Selepas subuh langsung tidur. Duduk di tempat sholat. Apakah dia baca Quran? Apa dia mengaji seperti kita begini? Apakah dia zikir? Apakah dia olahraga? Apapun. Yang di situ akan adanya aktivitas itu lebih utama dari segalanya. Ini semuanya itu. Gimana siwak? Ya, gimana kita istinja diajarkan? Ini semua. Jadi agama kita ini nggak berkaitan dengan urusan ukhrawiyah, enggak. Ada yang namanya pembahasan tentang masalah jual beli, diatur dengan serapi-rapinya supaya kita nggak terjerumus di dalam keharaman dan syubhat. Ada hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan, tentang jinayat, tentang masalah wilayah dan sebagainya. Ada masalah tentang pernikahan, gimana hak asuh dan sebagainya. Ya. Ini semua diatur. Cuman kita masih berpaling tuh dari Islam. Contohnya aja, jarang kita baca Quran. Ya, di rumah kita itu Quran udah tebel tuh debu dah. Nggak kita buka, nggak kita kaji, nggak kita telusuri, nggak kita renungkan apa yang ada dalam Quran.
Maka semua itulah ilmu, semua itu obat yang kita nggak perlu jauh-jauh cari, di depan mata kita sudah ada. Wala ta'sini fi ma nasahtuk, dan janganlah kamu memaksiatkan aku pada apa nasahtuka, yang aku menasihati kamu. Jangan engkau memaksiatkan kepadaku. Ya, ini maksiat atharuhu zulmah. Maksiat ini imbasnya adalah kegelapan hati. Kalau sudah kegelapan hati kita terus maksiat, maka disitulah akan timbulnya keras hati. Udah keras hati susah kita mau dapat nasihat. Nggak bisa dengar nasihat orang tua, nasihat guru, nggak bisa tuh. Apalagi yang namanya nasihat dari hadis Rasul, apalagi yang berupa firman Allah, nggak bisa terima. Karena sudah kerasnya hati. Nah, itulah yang dikatakan inna qaswatul qalbi, sungguh kerasnya hati, abad, orang yang paling jauh dari rahmat Allah. Nggak bisa. Wala ta'sini fi ma nasahtuk, dan janganlah kamu memaksiatkan aku, bermaksiat kepadaku, fi ma nasahtuk, pada apa-apa yang aku nasihati. Wa qila, dan dikatakan ikmalul aqli ittiba'ur ridwanillah, sempurnanya akal itu ketika ittiba, mengikuti. Ittiba. Jadi cinta, kita ngaku cinta tanpa pengikutan dusta. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, tapi nggak menjalankan sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jikalau engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Kita nggak disuruh untuk sholat 5 waktu, untuk zakat, untuk apapun perintah, udah cukup ikuti aku. Artinya ngikutin Nabi. Fattabi'uni mutaba'ah. Itu intinya itu. Cinta intinya adalah kita yang mengikuti Rasul. Gerak-gerik kita, gimana cara Rasul berjalan, gimana cara Rasul masuk masjid, gimana cara Rasul makan, lihat tuh, terus mau lihat. Bukan artis yang kita jadikan patokan. Gimana Nabi ketika istinjanya, oh Nabi nggak berdiri istinja, ya udah duduk. Gimana Nabi cara makannya, gimana Nabi ketika bergaul kepada istri beliau, bersanda gurau kepada para sahabat dan sebagainya. Lihat. Nah, berarti kalau kita udah punya tuh rasa pengen tahu dan mengikuti Rasul, disinilah cintanya Allah akan Allah berikan. Maka qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau cinta kepada aku, maka ikuti Rasul, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Nah, ikmalul aqli ittiba'ur ridwanillahi ta'ala, sempurnanya akal yaitu ketika mengikuti keridhaan Allah. Kita cari ridha Allah melebihi dari segala. Ya, kalau cari ridha manusia nggak bakal kita capai. Udah berbuat kebaikan sama keluarga, ada aja kritikannya. Udah bawa kebaikan kepada tetangga, ada aja nyerocosnya. Begitu. Ya. Jadi jangan cari ridha manusia. Tuh. Kita berbuat sama istri, istri berbuat sama suami, ada aja begitu. Tapi yang puncak dari itu semua, kita menjalankan bakti kita kepada orang tua dilandaskan untuk mencari ridha. Baik kita kepada istri karena untuk kita mencari ridha. Kita berbuat baik kepada suami karena juga untuk mencari ridha. Jadi kalau kita sudah mencari ridha Allah, nah, tidak akan kita merasa tinggi dengan pujian,
dan pun tidak akan merusut jatuh dengan sebab jalan. Maka di sini dengan sebab kita mencari ridha Allah akan menghasilkan jiwa yang ikhlas. Seperti masjid ikhlas. Jiwa yang ikhlas karena Allah. Nah, mencari ridha. Makanya Nabi menyatakan Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Itu doanya Nabi. Ya Allah, aku meminta kepada kamu agar ridhamu baru surga. Bukan surga dulu. Makanya para aulia katakan kalau ridhonya Allah berada di neraka, mendingan aku minta pada Allah agar aku di neraka. Karena mencari ridha Allah. Wajtinabu sakhatih, dan menjauhkan segala larangannya. Tuh, ikmalul aqli. Jadi akal yang paling sempurna itu. Karena kita ini ya, akal inilah barometer kita dalam menjalankan perintah Allah. Kita tahu di depan mata kita ada lubang yang mana di situ akan menyelakakan kita. Akal berbicara, mau gak ke situ? Nggak mau. Tuh. Karena inilah barometer dalam ibadah dilihat dari akalnya. Oh, ini bagus buatku. Aku sodakoh. Kenapa? Karena akalku mengimani akan adanya hari kiamat yang akan dibalas itu pahala. Makanya aku sodakoh. Jadi akal berbicara yang baik, nah, maka dia akan melanjutkan perjalanannya. Nah, sempurnanya akal senantiasa menjalankan perintah Allah. Dijauhkan segala larangannya, itulah sempurna akal seorang. Makanya anak kecil, orang gila dan sebagainya, dia berbuat maksiat apapun nggak pernah ditulis karena nggak ada akalnya belum. Orang gila mau ngebunuh sekalipun, makanya pura-pura gila supaya keluar dari jeratan apapun, iya kan? Nah, karena orang yang gila udah kan, samanya kita tidur. Kita ngedengkur bicara tentang aku Tuhan, aku Nabi, ya kan? Dihukumkan kufur gak? Enggak. Dihukumkan murtad? Tidak. Tapi ketika terjaga, dia ucapan sesuatu yang dia sadar, itu jadi. Ya. Melainkan gobok, melainkan dalam keadaan marah. Nah, kalau marah masih bisa diarahkan, disadarkan dia. Makanya masalah perempuan ditolak dalam keadaan marah tetap jatuh. Ya Ustaz, saya lagi ngucapin cerai dalam keadaan marah, jatuh. Kalau marah yang dikatakan tidak jatuh, sekiranya udah dia enggak berasa dia ngucapin. Sampai disumpah, aku nggak merasa, aku ngucapin. Nah, kalau di batasan begitu. Tapi kalau dia ngomong sendiri, berarti dia sadar. Aneh ngucapin ketika aneh marah, jatuh tolak. Tapi dalam keadaan dia nggak sadar, udah marahnya ada itu, sebagian orang begitu, nggak tahu dirinya udah. Kalau begitu dia ngucapin nggak sadar, nah itu dikatakan tidak jatuh karena nggak sadar. Wakila, nah ada lagi menyatakan la gharbata lil aqil, tidak ada kata asing buat alim ulama. Di mana saja dia berada, tuh tidak ada kata asing. Mau di sini, mau di sana, mau di mana, dia senantiasa diharapkan kedatangannya, senantiasa diinginkan duduk bersamanya. Itu namanya la gharbata, tidak ada kata asing. Lil alim, bagi ulama. Lil fadil di sini ya di sini disebut lil aqil. Ada lagi yang riwayat lain lil fadil, artinya di sini maksudnya adalah orang yang berilmu. Mautul alim sulba fid-din, matinya orang berilmu retakan dalam agama. Ketika dia mengajar di majelis ini, majelis itu, pondok ini, pondok itu,
Selepas dia meninggal, selesai semuanya. Padam. Tidak ada yang bisa menduduki kedudukannya, melainkan yang mengikuti jalannya. Nah itu, ini yang kita pentingnya, ya, SDM kita dalam agama penting. Jangan kita masukin anak kita ada 4 semuanya ke umum. 1, biar kita wakofin dia karena Allah. Wakofin anak 1 karena Allah. Biar dia belajar betul-betul dalamin ilmu agama sampai tenggelam semuanya. Semua biaya saya tanggung. Orang tua yang begitu, yang di akhir hayatnya bakal mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Anaknya banyak, ada 5, semuanya ujungnya ke kakus. Semuanya dunia ujungnya kamar mandi. Nggak ada tuh yang di depan, yang jadi imam, yang kalau orang datang tetangga bicara tentang masalah agama, dia yang buka semuanya, yang dia mimpin sholat jenazah, yang dia bisa ngajar Al-Qur'an. Itu kita azam begitu, harus tekad. Ada nanti, oh anak udah nggak ada, ya udah cucunya. Siapa nih cucu nih, kelihatan nih, yang gelagatnya udah pakai sorban terus. Nah ada, kita tarik dia, fokusin, semangatin. Dan mereka itu bukan kerja kepada makhluk, mereka itu kerjanya kepada. Kalau kita kerja kepada makhluk aja, kepada bos kita aja kita diperhatiin, gimana kalau mereka kerjanya kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang Allah nyatakan man khadamani fakhdumi. Allah menyatakan kepada dunia, wahai dunia, siapa orang yang melayaniku, jadilah engkau budaknya. Siapa orang yang melayaniku, fakhdumihi, jadilah engkau budaknya. Wa man khadamaki fastakhdimihi, siapa yang melayanimu, maka jadilah dia budaka. Itu dia. Maka tidak ada kata asing. Mau datang ke sana, mau tinggal di ujung dunia, tinggal di penjara, tetap aja orang bakal hormat. Yang istiqomah, yang menjalankan ilmu, bukan ilmu kemana, amalnya kemana. Layaknya air dengan minyak nggak bisanya. Itu yang disebut ulama su. Yang Nabi takuti ulama su ketimbang Nabi lebih takut kepada ulama su. Dajjal, Allahu Akbar. Kita kalau diriwayatkan depan Dajjal, mungkin iman kita bakal kecabut. Apa yang kita mau bakal didatengin. Mau hidupin orang mati dia bisa. Istidrojnya itu. Ya, kelebihan-kelebihan tapi bukan menambah taat, tapi menambah membangkang. Itu namanya istidroj. Wah, dia nggak sholat. Wah, dia nggak mandi. Mandiin keris terus. Keris dimandi, tapi ngomongnya tajam. Aneh, diomong sama dia ketabrak, bener juga ketabrak. Manjur. Itu bukan keramat, itu bukan mukjizat, tapi itu namanya istidraj. Seperti Fir'aun yang ratusan tahun, jangankan punya penyakit ya yang besar, penyakit kecil ringan aja nggak pernah dialami. Kalau kita kan tiap hari kanker. Ini dia setiap hari penyakit berat nggak pernah, ringan sakit pala, demam nggak pernah. Kita duduk aja udah kesemutan jam sekarang. Enggak, biasa. Nah, ya kan? Nah, sampai ujungnya si Fir'aun ngaku sebagai itu dia. Ini orang istidroj nggak pernah sholat, benci ulama dan sebagainya. Oh, ngomongnya tajam. Jangan kita bilang keramat, itu juga ada ribuan tahun yang lalu. Yang namanya dalam masalah tauhid. Nah, itu dalamin ilmu tauhid biar kita tahu itu macam-macamnya seperti itu.
Ya, wa qila man kana bi ta'ati inda Allahi qariban wa kana bin nas ghariban. Sampai sini wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Silahkan kalau